Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi, yaitu materi PSI berjudul Perancang Sistem Informasi Manajemen Proyek Pengembangan Software. Manajemen proyek software. Yang pertama, memfokuskan pada aktivitas pengembangan software sesuai dengan jadwal penyelesaian dan organisasi pengembangan. Yang kedua, ada manajemen, yaitu proyek dibutuhkan karena pengembangan software memiliki kendala pada biaya dan jadwal yang ditentukan oleh pengembang. Ada aktivitas dalam manajemen: membuat proposal, perencanaan proyek, pembuatan rencana biaya proyek, monitoring dan review proyek, pemilihan dan evaluasi proyek, serta pembuatan laporan dan presentasi. Ini ada bagian penguatan proyek, ada struktur perencanaan proyek, proses manajemen proyek, jenis-jenis perencanaan, serta perencanaan proyek. Penguatan proyek yaitu penentuan personal dalam proyek, menuntut kemampuan manajer dalam menentukan staf sesuai dengan standar tenaga IT internasional. Perancang proyek merupakan aktivitas manajemen yang membutuhkan waktu paling lama, merupakan aktivitas berkelanjutan dari tahap initial hingga pengiriman software, sehingga secara regular harus diperbaharui ketika terdapat informasi baru. Beberapa tipe perencanaan ada: rencana validasi, rencana perubahan manajemen, rencana pengembangan dan training staff, dan rencana perawatan. Harus pula dikembangkan untuk mendukung perencanaan proyek utama yang memiliki kendala terhadap waktu dan biaya. Nah, ada jenis-jenis perencanaan. Ada kualitas, validasi, perawatan, perubahan manajemen, dan pengembangan staf. Deskripsi jenis-jenis perencanaan. Perencanaan kualitas menentukan standar dan prosedur penentuan kualitas software yang digunakan. Perencanaan validasi menentukan teknik, jadwal, dan sumber daya yang digunakan untuk validasi software. Perencanaan perubahan manajemen menggambarkan struktur dan prosedur perubahan manajemen. Ada juga perencanaan perawatan memprediksi kebutuhan dan biaya dan usaha perawatan sistem. Dan terakhir, perencanaan pengembangan staf, yaitu menggambarkan bagaimana perencanaan pengembangan kemampuan dan keterampilan staf untuk menunjang proyek. Proses manajemen proyek ada mendefinisikan kendala proyek, menentukan penilaian awal terhadap parameter proyek, menentukan proyek milestone dan pengiriman, serta while proyek belum selesai ataupun dibatalkan. Struktur perencanaan proyek ada pendahuluan organisasi proyek, analisis resiko, kebutuhan akan sumber daya hardware dan software, work breakdown, penjadwalan proyek, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan. Pengorganisasian kegiatan proyek. Aktivitas pada suatu pengembangan proyek harus diorganisasikan untuk menghasilkan output yang terukur bagi manajemen dan penentuan progres. Milestones merupakan titik akhir dari aktivitas proses. Deliverable atau pengiriman merupakan hasil proyek yang dikirim ke pelanggan. Pada model proses air terjun atau waterfall, boleh didefinisikan progres milestone secara langsung. Milestones. Penjadwalan proyek membagi proyek ke dalam bentuk tugas dan estimasi waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pengorganisasian tugas yang bersamaan untuk membuat jadwal yang optimum, meminimumkan ketergantungan tugas untuk menghindari adanya delay yang ditimbulkan oleh suatu tugas yang
yang menunggu tugas lainnya selesai, serta ditentukan oleh institusi dan pengalaman manajer. Masalah dalam penjadwalan, estimasi kesulitan masalah dan berakibat pada biaya pengembangan sosial menjadi cukup rumit. Produktivitas tidak berbanding lurus dengan jumlah orang yang mengerjakan tugas. Penambahan personal pada akhir proyek menyebabkan adanya overhead komunikasi. Segala sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi sehingga membutuhkan suatu perencanaan kontingensi. Diagram batang dan jaringan kerja merupakan notasi grafik yang digunakan untuk mengilustrasikan jadwal proyek, menyatakan suatu breakdown proyek ke dalam tugas-tugas. Tugas seharusnya tidak terlalu kecil dan diestimasi waktunya selalu 1 atau 2 minggu. Bagan aktivitas menyatakan ketergantungan dan jalur kritis. Diagram batang menyatakan jadwal yang sesuai dengan waktu kalender. Manajemen risiko. Manajemen risiko mengidentifikasikan risiko dan menggambarkan minimasi dampak risiko. Suatu risiko adalah kemungkinan munculnya dampak yang akan merugikan. Risiko proyek berdampak pada jadwal dan sumber daya. Risiko produk berdampak pada kualitas dan unjuk kerja software yang dikembangkan, serta risiko bisnis berdampak pada organisasi pengembangan software. Manajemen risiko. Ada pindahnya staf, perubahan manajemen, hardware yang tidak tersedia, perubahan kebutuhan delay terhadap spesifikasi, estimasi ukuran yang rendah, unjuk kerja tool atau sumber daya yang rendah, serta perubahan teknologi dan produk saingan. Proses manajemen risiko. Identifikasi risiko. Ada identifikasi risiko proyek, produk dan bisnis. Analisis risiko yaitu menilai konsekuensi dan likelihood risiko. Perencanaan risiko menggambarkan perencanaan untuk menghindari dan meminimisasi dampak risiko dan memantau risiko selama proyek pengembangan. Identifikasi risiko teknologi, personal, organisasi, serta estimasi risiko. Analisis risiko. Masalah dalam keuangan organisasi mengakibatkan menurunkan biaya-biaya. Tidak dimungkinkannya melakukan rekrutmen staf yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang diinginkan. Staf penting sakit pada saat jalur kritis. Terdapat kerusakan pada komponen software yang digunakan sehingga tidak sesuai dengan fungsinya. Perubahan kebutuhan mengakibatkan perencanaan ulang. Perkiraan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tertentu terlalu rendah. Tidak tersedianya tempat training untuk staf yang dibutuhkan. Manajemen strategi risiko. Masalah keuangan organisasi membuat suatu dokumen singkat yang diajukan ke manajer senior untuk menggambarkan bahwa pentingnya proyek terhadap kemajuan bisnis organisasi. Masalah rekrutmen memberitahukan ke pelanggan bahwa sulitnya memperoleh sumber daya sehingga dimungkinkan terjadinya penundaan. Staf yang sakit mengorganisasikan pekerjaan sehingga menangani setiap tugas terdiri dari lebih dari satu orang ataupun bagian lainnya dapat memahami proses bagian lain. Dan rusaknya komponen mengganti komponen yang rusak dengan yang tersedia di pasaran yang sudah diketahui kehandalannya. Memantau risiko, menilai setiap risiko yang teridentifikasi secara regular untuk memutuskan apakah kemungkinan munculnya risiko tersebut akan lebih banyak atau sedikit. Menilai apakah dampak risiko tersebut sudah berubah dan setiap risiko harus didiskusikan pada pertemuan manajemen progres. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kembali jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.